Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa. Saya ini sedang menjadi kepala daerah perempuan dan satu-satunya di Aceh, yaitu PJ Bupati Nagan Raya. Selamat datang Bu di podcastnya Antero. Iya, makasih. Informasi yang kita himpun nih dari teman-teman wartawan Antero di lapangan. Ibu malah menguat nih untuk maju Pilkada 2024. Iya. Walaupun statusnya masih ASN saat ini. Iya, benar. Gimana Bu isu yang berkembang itu Bu? Ya, namanya masyarakat, saya kan tidak bisa membentuk opini yang ada di masyarakat sekarang, terutama masyarakat Nagan Raya. Tetapi pada intinya saya saat ini hanya melaksanakan tugas yang diwajibkan kepada saya sebagai penjabat kepala daerah yang setiap tahunnya harus dievaluasi. Dan evaluasi itu ada di Kemendagri, evaluasi kinerja per 3 bulan. Dan baru selesai kita kemarin, alhamdulillah nilainya bagus. Jadi kalau dibilang bahwa bagaimana tanggapan masyarakat, gitu lah. Saya kembalikan aja kepada masyarakat. Yang intinya saya ingin berbuat kebaikan untuk masyarakat Nagan Raya. Saya ingin masyarakat Nagan Raya maju, lebih baik, mandiri di segala bidang. Jadi itu tujuan saya yang pertama. Setahun di sana gimana Bu? Nyaman kan? Ya, kalau nyaman, dibilang nyaman, tentunya banyak hal-hal yang yang saya hadapi saat ini itu, terutama mungkin karena saya perempuan yang pertama. Isu perempuan itu, Ya. pemimpin perempuan. Iya, jadi mungkin selama ini belum ada, bahkan terakhir mungkin yang ada kita tahu Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Iliza, itu pun diwakil. Dan saya saat ini penjabat yang perempuan pertama di Aceh dalam sejarahnya, membuat saya merasa termotivasi. Saya harus menunjukkan bahwa ada sisi perempuanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, ada sisi sentuhan keibuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga saya merasa mungkin sisi sensitif saya itu lebih peka ya. Betul. Jadi saya sering bahkan kadang-kadang saya tidak pernah berhenti untuk melaksanakan kegiatan, bahkan untuk Sabtu Minggu kadang-kadang saya turun lapangan ngecek kondisi masyarakat, karena saya merasa saya pemimpin, saya hidup di pendopo yang nyaman. Tapi masyarakat saya sering saya bilangin, mereka hidupnya di tempat yang susah, bahkan ada yang lubang atapnya gitu. Saya merasa. Tapi kan kalau di Aceh sebenarnya untuk pemimpin perempuan maksudnya udah ada tuh panglima perang kita yang sebelumnya perempuan. Ibu latar belakang pendidikannya apa nih, maksudnya STPDN, ekonomi atau apa sih sebenarnya? Saya sejarahnya memang lulusan STPDN. STPDN saya STPDN tamat itu tahun 98, terus langsung berkarir di Banda Aceh. Gitu. Jadi tahun 2016 saya ke BIN, terus saya sedikit menceritakan bahwa pada saat itu ada penunjukan PJ dan disampaikan, bagaimana Bu, saya hanya menyampaikan bahwa izin Pak, jika saya bukan ditaruh di Aceh, saya nggak mau, saya bilang gitu. Karena apa? Berarti ada tawaran nih di daerah lain berarti nih Bu. Berarti kan kalau hanya di Aceh kan ada tawaran lain nih, sehingga Ibu mempertegas tuh. Ya begitulah gitu kan. Terus saya nyampaikan, saya termotivasinya begini, saya ngelihat di berita tuh selalu Aceh itu salah satu daerah yang termiskin di Sumatera. Nah itu membuat saya miris. Aceh itu sangat kaya, tapi bisa menjadi daerah yang termiskin di Sumatera. Apa sih yang salah nih? Betul. Jadi saya merasa saya putri Aceh, saya harus membangun Aceh. Ilmu saya, keberadaan saya itu harus bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Disitulah saya siap Pak, tapi saya siap memilih di Aceh. Saya memilih di Aceh. Kalau tidak, mendingan saya nggak usah. Saya bilang gitu. Ini Bu, sebagai orang pusat lah, artinya di BIN kan juga instansi pusat lah, artinya kan, dan hampir setahun Nagan Raya nih. Apa aja sih, atau ada nggak anggaran pusat itu yang akhirnya berhasil Ibu bawa pulang ke Nagan Raya? Jadi
pada saat saya ditunjuk, belum pulang Mas. Saya baru pelantikan. Tanggal 9 atau tanggal 10 itu. Di Anjungan Mata waktu ya? Iya, di Anjungan Mata. Terus saya langsung menyampaikan saya pengen mengunjungi salah satu satelit yang saat itu isunya masyarakat Nagan Raya itu tidak tersentuh oleh internet. Saya belum pulang ke Nagan, saya menjumpai di Telkom di sini, terus saya bertemu pimpinannya, saya minta apa nih solusinya, apa nih masalahnya, saya harus terabas gitu loh. Terus setelahnya dalam beberapa itu saya belum balik seminggu, saya masih muter di sini sampai Pak Gub nanya, Pak PJ Gub, Ibu belum balik? Belum Pak, saya lagi cek kondisi, saya bilang gitu kan. Seminggunya saya ke sana, saya cari Diskominfo, menerima informasi bahwa Bu ini sudah pernah diusulkan, tetapi belum terrealisasi sampai sekarang. Wah, nggak bisa. Saya membayangkan masyarakat Nagan yang blank spot. Bayang dong kita udah 5G, dia aja belum 3G gitu. Betul. Nah, saya sampaikan, ayo Pak, kita ke pusat, ke kementerian, ke Bakti. Saya continue tuh, saya lakukan dan alhamdulillah bulan Mei kemarin betung atuh internetnya selesai. Dan kemarin AMBK pertama kita sudah laksanakan di Betungate. Dan insya Allah ke depan dalam tahun ini, kalau nggak tahun depan paling telat kita akan membangun SMA. Sana juga nggak ada SMA Mas. Jadi selama ini UNBK-nya di mana Bu? Turun ke bawah. Waduh, sayang anak-anak itu. Banget. Jadi saya terakhir waktu kemarin kan ada bencana di Betungate. Nah saya turun, saya panggil anak-anak, saya tanyain apa sih namanya beberapa yang sebenarnya harusnya mereka memiliki pengetahuan gitu Pancasila, bahasa, terus lagu, gitu. Agak sedikit kurang. Tertinggal karena juga akses internet tadi mengaruhi pendidikan itu, Bu. Betul. Itu kan menjadi headline juga waktu itu ketika Ibu belum pulang, pasca dilantik di wawancara wartawan dan Ibu langsung bilang tuh, saya mau tuntaskan soal internet di negara ya. Dan itu sempat heboh waktu itu. Iya, betul. Jadi saya tuh melakukan hal-hal yang maksud saya gini, saya harus bermanfaat bagi masyarakat saya gitu loh. Dan saya selalu menyampaikan gini juga, saya orang pusat, manfaatkan saya. Apa yang kalian punya? Kalau secara anggaran apa yang sudah dibawa pulang, Bu? Alhamdulillah kemarin yang benar-benar saya rasakan itu pembangunan jalan di mana tuh Alubata dan Desa Kuala Tadu. Nah itu kita menerima anggaran 46,6 M untuk pengaspalan, itu jalan terpanjang yang ada dalam sejarahnya di aspal itu melalui Impres gitu loh. Jadi saya merasakan bahwa masyarakat di sana membutuhkan karena selalu banjir, Mas. Betul. Selalu banjir, jadi mereka menyampaikan hal-hal, Ibu kami mau ini, Bu ini kami mau. Sementara ya kalau dibilangin alasan klasik kita tahu anggaran Pemda itu terbatas sangat itu kan, nggak mungkin kita cover secara keseluruhan dengan anggaran APBK kita bisa mensejahterakan masyarakat secara maksimal langsung. Dan ini 46,6 M dengan jalan sepanjang 21,53 kilo itu udah sejarah banget. Terpanjang itu ya? Terpanjang. Betul. Jadi kalau dipikir pakai APBK kan nggak akan mampu. Mimpi itu masih lama lah. Betul. Ini Bu, di sana juga ada program yang berdasarkan laporan di lapangan nih, ada pengerjaan birokrasi yang bisa selesai misalnya dalam 45 menit. Ada peningkatan itu ya kedisiplinan PNS dan lain sebagainya. Itu gimana sih kiatnya, Bu? Ya, saya sudah menyampaikan kepada PNS, mungkin dari saya masuk itu Mas, pertama kali saya itu ngecek lingkungan kantor. Jadi karena mungkin alarm badan saya sudah terbiasa di Jakarta gitu, saya 4:30 itu udah bangun, jam 4 saya udah bangun. Saya tuh pasti keliling tuh, subuh-subuh saya keliling kantor. Betul. Saya keliling kantor, saya ngecek semua kantor, ini gimana kondisinya, ini bagaimana pegawainya gitu. Dan ketika saya lihat ini harus saya rubah karena sepertinya kurang disiplin ya, kurang disiplin. Bahkan ada yang saya dapetin langsung tuh. Saya datang jam 6 apa jam 7 itu datang, pegawai gucuk absen gitu kan. Terus pakai baju bebas tuh.
Saya tandain, Ibu dari mana? Saya tanya gitu. Kenapa jam? Oh, rumah saya di sini, Bu. Jadi harusnya Ibu datang jam 8 untuk apel. Iya, Bu, nanti saya balik lagi. Gimana, Bu, Ibu mau balik lagi? Saya tegur, Mas. Saya tegur. Terakhir juga kita keluarkan surat edaran, ada pemberlakuan jam malam untuk jam malam untuk murid anak-anak sekolah, dan jam di warung kopi itu kita larang pegawai untuk berkeliaran di jam-jam kantor. Jadi saya nekan terus semua, kalian harus memberikan maksimal. Bagaimana sih kalian itu memanfaatkan anggaran atau kemampuan kalian itu secara maksimal untuk melayani masyarakat. Soal pelayanan 45 menit selesai secara administrasi masyarakat itu sudah berjalan belum atau seperti apa? Ya, insya Allah sudah, karena kita tersistem dan itu saya sudah nekankan, kita ada polanya juga di di Dukcapil dan PTSP. Jadi saya pemberian layanan sekaligus kita ada surat edaran dan penekanan kepada dinas staf terkait. Kabarnya Ibu juga paling rajin sidak ke rumah sakit ini. Apakah memang selama ini lemah atau seperti apa? Ini benar nggak sih? Banyak kali katanya hampir seminggu berulang katanya. Ini benar atau emang hanya isu sih? Iya, Mas. Kalau dibilangin sidak di RSUD itu, saya sering memang. Karena kan pelayanan publik itu ada di salah satunya di situ. Dan di situ orang sakit gitu. Orang sakit yang harus kita buat gimana supaya sehat kan gitu. Dan kalau juga lingkungannya kotor, bagaimana dia mau sehat? Itu loh. Dan kalau orang yang orang sakit didatangi dengan tidak ramah, tentu tambah sakit. Gitu. Nah, saya sering datang, saya sering sidak memang. Bahkan saya selalu bilangin jangan diberitahu saya turun. Saya bilang gitu. Terakhir saya kemarin, sebelum saya kesini, hari Minggu itu, Sabtu Minggu saya nggak kenal hari kerja, saya tetap datang, saya mantau di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang udah mengalami peningkatan. Jadi perbaikan-perbaikan dilakukan oleh manajemen rumah sakit, sampai terakhir itu obat juga. Saya ngecek ketersediaan obat, ini yang mana yang rutin, saya tempat obatnya. Terus ini kotor, saya panggil nih, ini kenapa kotor, ini kamar mandi gimana, saya datangin Mas, sampai dapur nih saya datangin. Kabarnya Ibu sampai 9 kali ya, ke setiap bulannya ke rumah sakit. Iya, bukan bahkan lebih ya, kadang-kadang sama ajudan selalu siapa, Bu istirahat, Bu jam istirahat. Jadi kalau dibilangin salah satunya mungkin Ibu selalu protokoler, saya nggak protokoler sebenarnya. Tapi pada intinya mereka ngelihat saya tuh welcome, semua siapa saja, bahkan kalau misalnya saya nggak bisa melayani dari ketemu langsung, saya tuh pegang Facebook langsung, Facebook ya. Jadi keluhan-keluhan masyarakat tuh saya terima gitu, dan saya balas sendiri walaupun itu ucapan terima kasih. Karena apa? Saya berpikiran begini Mas, mereka tuh masyarakat saya, belum tentu semuanya bisa ketemu saya. Berarti di tengah kesibukan Ibu handle sendiri media sosial nih? Iya. Berarti masyarakat ngadu langsung balas loh? Langsung balas, bahkan ucapan terima kasih juga saya selalu mungkin sampaikan. Ini juga nih pesan positif nih bagi masyarakat Dangan Raya nih. Bisa mengadukan langsung nih melalui Facebooknya karena di handle oleh ibunya langsung bukan oleh adminnya. Iya. Ini saya tunjukin, mungkin nanti bisa dilihat. Saya tuh baru tadi pagi membalas WA salah satu WA Messenger salah satu orang yang melaporkan bahwa ada di TK yang tidak ada gurunya. Saya tegur dong. Iya, betul. Saya sampaikan. Langsung saya kirim. Ini apa masalahnya saya bilang gitu. Betul. Nah, ini baru Messenger kita minta. Mungkin bisa nanti di-share buat boleh. di video ya. Iya, dan ini jawaban Pak Kadisdik. Alhamdulillah sudah kembali normal, guru hadir semua. Jadi ini saya balas langsung dan saya langsung delivery kepada kepala SKPK terkait. Artinya memang langsung dieksekusi ya? Siap, benar. Karena kalau lambat-lambat, ya mereka menyampaikan gini kadang-kadang sama masyarakat, Bu, katanya gitu. Lebih baik ngomong lewat ibu lewat medsos daripada kami kirimkan proposal. Betul. Jadi itu kan birokrasi ya. Tapi saya menganggap seandainya bisa dieksekusi langsung, hanya bantuan-bantuan yang mungkin, Bu kami butuh ekskavator, Bu kami butuh, saya langsung tanya, bisa nggak? Gitu. Kalau kalian nggak bisa, apa nih upayanya kalian? Saya pengen masyarakat saya nyaman dan tenang, saya bilang gitu. Siap Bu. Jadi saya pikir ini kemajuan luar biasa Bu. Maksudnya masyarakat bisa mengakses langsung loh ya kan. Betul. Dan itu Ibu yang menjawab sendiri, bukan saya staff ya. Saya jawab sendiri, bukan orang lain.
Soal berkantor di desa, Bu. Ya, Ini wacana sudah jalan atau seperti apa nih, Bu? ada beberapa desa yang sudah saya datang memang, dan itu belum saya programkan, tapi saya sudah menyampaikan bahwa saya akan berkantor ke desa, insya Allah mulai bulan depan, gitulah. Karena saya beranggapan dari desa ini kita temukan permasalahan inti sebenarnya. Mereka yang benar-benar masyarakat yang harus saya sentuh, mereka yang harus saya dengar, dan apa sih yang program-program pemerintah yang saat ini itu harus menyentuh masyarakat, seperti mungkin sekarang dengar stunting, miskin ekstrim, itu kan PR-PR inflasi gitu kan. Dan itu program-program yang sudah saya buat melalui yang satu Perbubdanan Desa. Belum ada mungkin sejarahnya dari kemarin-kemarin dalam Perbubdanan Desa kita menganggarkan terkait dengan stunting dan miskin ekstrim. Nah, saya mewajibkan Perbubdanan Desa diharuskan 10% untuk menangani stunting dan 25% untuk miskin ekstrim. Itu yang saya lakukan selama Artinya ini. menjadi fokus buat Jadi desa itu harus menyentuh gitu. Betul, jadinya saya evaluasi, saya turun ke ini cuma baru 2 desa, insya Allah ke depan saya akan mulai lagi. Itu konsep di mana? Maksudnya menerima aduan kah? Atau memang Ibu membawa SKPK mempermudah pelayanan masyarakat? Seperti apa sih? Saya bawa kantornya? SKPK. Artinya misalnya mengurus KTP bisa Iya. nih. Oke. Jadi ini ada masalah, oh nih Bu, Pak, Ibu, kami ada jalan yang iniin. Saya tanya kadisnya nanti, Pak Kadis ini gimana? Bisa nggak? Masukin dong ke ini. Masukin ke 2024 misalnya nggak ada anggaran tahun ini. Ini jalannya sekian gitu. Jadi yang itu saya langsung tembak ke kepala SKPK untuk langsung eksekusi. Luar biasa, berarti sangat banyak birokrasi terpangkas. Artinya persoalan mereka bisa selesai di level desa kan? Karena Ibu yang udah jemput bola kan? Benar. Ini Bu, soal UMKM kan juga menjadi fokus Ibu, menggerakkan ekonomi dari bawah lah. Betul. Ini apa aja upaya yang sudah dan akan Ibu lakukan? Jadi saya cerita sejarahnya. Saya datang ke Nagan. Saya kan hobinya itu senangnya makan itu lontong kalau sarapan pagi. Saya cari lontong Mas, sampai jam 10 nggak ada yang buka. Betul. Itu jam kantor, ya kan. Saya berpikir, wah ini kemana nih? Padahal ada tuh, setelah saya nemuin sekarang ada lontong yang enak dan itu menjadi langganan. Saya lihat ini nggak bisa nih. Saya teringat salah satu ada yang menyampaikan senior kepada saya. Kebutuhan masyarakat itu ada cuma 3. Perutnya, hiburan, keamanannya, dan kenyamanan dia. Gitu. Nah saya berpikirnya ini hiburan apa nih? Biar masa sih mereka mata pencariannya di Nagan, tapi hiburannya nyari ke Aceh Barat, ke tetangga sebelah ke Abdian. Saya harus membentuk nih di sini nih. Bagaimana Nagan ramai? Kalau Nagan ramai, otomatis UMKM tumbuh, UMKM ada. Nah, terakhir awalnya saya buat itu Expo UMKM. Expo UMKM kita panggil waktu itu salah satunya artis lokal, artis Aceh. Di situ berputar Mas, ramai banget saya lihat. Wah ini masyarakat antusias. Walaupun pertama itu kita diterjang badai, saya nggak bisa buka pada hari pertama, saya buka hari kedua. Itu masyarakat antusias sekali. Saya bilangin ini harus saya lanjutin karena ada perputaran uang sekitar 5 itu dalam 1 hari, 5M. Saya lanjutin lagi, saya pikir saya sampaikan. Ramadan Fair harus kita buat. Saya berkiblat ke Banda Aceh. Uang pasti putar. 3 hari Mas, 1,2 M uang berputar di situ. Saya bilang lagi, ini pawai saya lihat ada acara malam takbiran. Masyarakat saya daripada ke sana Mas, mendingan kita di sini aja dong gitu kan, di Nagan aja. Saya buat meriah ngalahin yang lainnya. Terakhir saya buat acara 17-an, bentangan bendera raksasa di ini viral. Jadi itu juga membuat masyarakat merasa bangga bahwa objek wisatanya dikenal oleh masyarakat luar. Jadi sampai dengan terakhir saya juga menyampaikan ini ada di Nagan, ada arung jeram. Wah Bu, iya ada arung jeram. Iya, saya bilang. Menjadi promosi akhirnya. Promosi, benar. Selain menggerakkan ekonomi secara langsung, juga promosi Nagaraya itu ada apa aja sih? Selama ini kan belum ya. Belum tahu. Iya, saya datang ke sana dia ada Bu ya. Di mana Nagan tuh? Waduh, saya bilang 21 tahun loh kami sudah ada Bapak gitu. Wah, ada apa aja Bu di sana? Itu sampai salah satu direktur di kementerian nanyain ke saya. Betul. Waktu saya audiensi. Ini Bu,
Ini kan menjelang berakhir nih, Bu. Hampir setahun penuh ya. 10 Oktober Ibu akan ditentukan nih, akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Sejauh ini apa capaian yang belum Ibu capai nih selama setahun? Ada beberapa program yang ingin saya bawa pulang sebenarnya. Itu yang udah saya buka itu terkait Kalaju, Kampung Nelayan Maju. Terus ada pembangunan Breakwater, itu terus juga termasuk SMA itu kan saya sudah niatkan untuk ada di Betungatu. Ada pembangunan BTS 3 tambahan lagi yang masih blank spot yang saat ini beberapa di daerah. Itu hal-hal yang ingin saya bawa pada saat nanti, itu kan nggak bisa langsung hari ini kita minta hari ini ada gitu kan. Nah itu kan butuh proses. Jadi saya berharap beberapa program itu tetap berjalan. Walaupun mungkin nanti siapapun nanti yang ditunjuk, setidaknya pro masyarakat lah, langsung mendengar keluhan masyarakat, langsung mengamini apa yang masyarakat butuhkan gitu loh, bukan hanya sekedar terima terus dilepas begitu saja, terus berproses melalui musrenbang, melalui ini padahal mungkin cuma kecil tutup lubang saja gitu kan, tutup lubang jalan, hal-hal seperti itu kayaknya memang untuk kedepannya masyarakat butuh hal itu gitu. Terus juga saya menginginkan keramaian ada di Nagan Raya supaya perputaran ekonomi terus berjalan di sana. Jadi kalau ramai tentunya banyak UMKM yang hidup. Tapi kalau sepi mereka mau kemana? Jadi sekarang juga saya sudah buka alun-alun di Sukamakmur untuk permainan anak-anak yang saat ini juga sudah banyak, permainan banyak di situ dan sudah terjadi perputaran ekonomi. Selain itu juga kemarin terakhir mungkin saya di Kolam Naga, saya tebar bibit ikan. Itu ada sampai 4 bulan. Itu sebenarnya niat saya hanya untuk hiburan, tapi sambil mereka kan anak-anaknya itu kan datang lihat gitu kan. Mereka beli kadang-kadang makanan sendiri untuk dikasihkan. Dan terakhir saya buat lomba mancing ikan anak, gitu kan. Itu juga banyak yang UMKM yang hidup dan mereka bilangnya, Bu lagi dong ikan saya udah habis nih, saya harus tebar lagi. Itu saya tebar sendiri gitu loh, bukan dari anggaran mana-mana. Jadi kalau ditanyain ini anggarannya dihabis-habiskan, saya bilang jangan salah, saya bilang gitu. Saya tidak menganggarkan penggunaan APBK, yang penting gimana caranya saya cari solusi supaya keramaian ada di Nagan Raya walaupun saya harus cari uang kemanapun. Gitu. Ini kan kita belum tahu nih, Ibu pun mungkin belum tahu nih bakal diperpanjang atau enggak. Diperpanjang atau tidak, apa pesan Ibu terhadap masyarakat Nagan Raya, baik itu masyarakat secara umum maupun pegawai dan pejabat-pejabatnya, ASN di sana? Ya, saya cuma nitip kalau kita mencintai pekerjaan kita sayang sama masyarakat kita amanah sama jabatan kita, insya Allah Tuhan lihat, Tuhan mudahkan gitu. Jadi tetaplah semuanya kita lakukan itu untuk pro masyarakat, pro terhadap kebutuhan mereka. Jangan hanya untuk kepentingan tertentu, jangan hanya untuk kalau dibilang kalau di sana itu poles. Poles itu kalau bahasa ramenenya, bahasa naganya itu menjilat gitu ya. Menyenang-menyenangkan. Nah, jangan seperti itu. Kalau saya pengennya real, ada kejadian sampaikan, kita cari solusi bersama walaupun itu buruk. Jadi saya ingin berharap masyarakat jangan takut untuk mengadu kepada pemerintah, Pemda, dan kalau susah Pemda itu ada. Jadi kami bersama masyarakat, apapun itu, kami tentu akan mengupayakan yang terbaik buat masyarakat. Kayaknya ini yang mulai ringan-ringan nih, karena yang berat-berat udah nih Bu. Saya membaca, saya mendapat informasi agak beragam nih. Ada yang bilang Ibu aslinya Meki, ada yang bilang Ibu dari Abdia nih, tangan-tangan. Dan Ibu bilang tadi lama di Banda Aceh juga. Ini mungkin silsilahnya boleh diceritakan nih gimana sih sebenarnya Bu? Jadi ayah saya itu lahir dan besar di Abdia, Aceh Barat Daya. Ayah saya itu salah satu keturunan Raja Nagor. Jadi satu-satunya laki-laki di keluarga besarnya T. Fakhruddin Hasan. Walaupun kami dihilangkan tucutnya. Tapi adik saya ada dua-duanya. Jadi pada saat ayah
di sana sama ibu. Dalam perjalanannya mungkin mendapat jabatan di provinsi. Terakhir salah satu kabiru di kantor gubernur Aceh. Terus kita di sekolahnya ya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Nah, saya sekolah dari SD, SMP, SMA sampai STPDN tuh dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Ya. Terus dalam perjalanannya terakhir direkrut di kantor BIN gitu. Dan ayah itu memang aslinya tangan-tangan turunannya. Meke, iya. Berarti semua informasi itu benar. Ada mekenya campuran tangan-tangan. Jadi masih ada keluarga besar masih di tangan-tangan. Oke, mungkin terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan diperpanjang. Amin. Ataupun menjadi bupati definitif. Mudah-mudahan aja. Terima kasih nih udah bersedia memenuhi undangan Andil Aceh. Ya. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini dengan Bupati Majalaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.